Nah, kalau di awal Bu Atun itu apa langsung bikin kumbungnya itu gede ya sekarang, atau cuma memanfaatkan ruangan di rumah atau gimana gitu? Awalnya saya memanfaatkan di rumah Mas. Jadi punya halaman sedikit lah. Paling berapa 2 meter kali 8. Itu ibaratnya teras ya Mas ya. Itu tak bikin. Berarti teras ditutup apa gimana? Iya. Saya tutup dulu. Ya namanya pengen usaha apapun itu resikonya saya jalani dulu. Dengan tempat yang ada dulu ya, Ya, gitu betul. ya. Itu sampai berapa tahun di rumah? Yang di rumah itu sampai 2 tahun Mas. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Nah, karena dengan berjalannya waktu 2 tahun tambah saya nambah karena saya udah bikin sendiri nambah terus nggak muat ya di halaman rumah itu nggak muat. Terus ada lahan kosong kebetulan di sini, nah, terus dibuat. Ini ada botol di samping kita. Ini apa itu, Bu? Oh ya, ini bibit Mas, bibit jamur. Ini bibit jamur. Jadi kalau media dan bibit itu lain ya Mas. Media itu tempat tumbuhnya jamur. Oh, iya. Ini backgroundnya ya? Ya itu. Nah ini bibitnya. Jadi ibaratnya kayak tempe itu raginya Mas. Nah kalau dikatakan obat itu salah. Kalau ragi itu masuk akal. Ragi jamur ya? Iya betul. Biasa dibilang ini bibitnya. Berarti ini dalamnya apa aja, Bu? Itu saya campurkan dengan gabah sama serbuk kayu sama raginya itu. Iya. Ya? Kenapa pakai itu? Untuk mempermudah Mas nuangnya. Jadi dannya ragi itu kan jadi cepat diolah. Ya bebas sih, ini ada yang pakai jagung, jadi sesuka petani. Oh, untuk media iya, tumbuhnya jamur gitu ya? Itu sesuka petani. Ini ada yang jagung. Tapi untuk yang lebih mudahnya itu pakai jagung atau pakai ini? Yang paling mudah ini pakai gabah sama serbuk kayu. Berarti hampir sama dengan backlog ya? Betul. Medianya. Pembuatannya juga hampir sama. Ini dari pertama bikin sampai masuk ke backlog itu berapa hari itu? Oh, sampai penuh dulu ya Mas. Oh, sampai ini kan belum penuh ya. Oh berarti iya. Ini belum siap pakai. Kalau udah bener-bener full putihnya dan ibaratnya udah 15 hari. Kalau 15 hari itu udah full kayak gini Mas. Berarti udah semuanya putih ya? Udah siap tanam itu. 15 hari ya, sekitar 15 hari. Satu botol ini untuk berapa media? Itu tergantung petaninya mau berapa. Kalau saya seringnya ya itu 45 backlog. Ya cukup ngirit ya? Ya. Satu botol. Dan namanya bibit Mas. Satu botol jadi sekitar 45 backlog. Iya. Ini kalau udah full putih bisa tumbuh jamur di sini Mas. Oh, kalau bisa nggak segera seketika iya, putih? Kalau nggak segera ditanam di backlognya bisa tumbuh. Bisa tumbuh meskipun nggak ada lubang. Dan ini kan karena kertas, jadi bisa keluar. Berarti kalau sudah putih semua, ya, mesti segera dipindahkan ke backlog. Harus ditanam. Nah, kalau untuk masa panennya di awal, ini kan kita punya backlog beli pertama. Itu panen pertama itu berapa hari sih, berapa minggu gitu? Maksudnya dari pertama buat atau pertama gimana? Iya, pertama buat. Misalkan buat. Kan saya nih, saya beli backlog sama Bu Atun. Biasanya itu sampai tumbuh jamur itu berapa hari? 60 hari Mas. 1 bulan. 2 bulan. Berarti untuk panen pertama itu sekitar 2 bulan. Dari mulai nol, dari mulai pembibitan 60 hari. Kalau untuk panen berikutnya sekitar 15 hari. Lebih singkat ya? Lebih singkat. Selain kalau misalkan saya punya backlog, beli di Bu Atun backlog ini. Nah, untuk tipsnya, soalnya beberapa kali saya dikasih backlog ya, dikasih. Orang-orang tuku ngirit banget. Nah, saya dikasih backlog
katanya ditaruh di tempat yang basah kan. Iya betul. Taruh samping padasan. Itu terlalu basah mas. Malah nggak tumbuh gitu loh Bu. Nah, Kedinginan. maksudnya tipsnya biar sekitar kan satu bibit ini satu botol 45 ya. Misalkan saya punya 45. Itu biar yang mati cuma 5%-nya. Itu tipsnya apa Bu? Yang nggak tumbuh jamur gitu kan. Ya biasanya kalau nggak tumbuh jamur itu ada kesalahan mas. Biasanya ini di sini ini bisa berlubang. Nah kemasukan uap itu juga ngaruh, nggak bisa tumbuh. Terus ya karena plastik berlubang itu utama. Terus kebasahan, Oh, kebasahan malah. kebasahan medianya itu bisa jadi terkontaminasi juga. Nah, kalau yang berarti nggak tiap hari disemprot kayak gitu. Enggak. Jadi kalau terlalu basah juga dia malah membusuk. Kalau terlalu basah itu membusuk. Ya kayak jangan tadi dikata di samping padasan ya, kayaknya itu cepet banget busuk. Oh, harusnya ditaruhnya di tempat yang biasa Yang aja. sejuk aja. Oh. Jangan terkena sinar matahari langsung. Oh, yang penting jangan terkena sinar matahari ya. Iya. Oh, begitu. Itu ya. Buat teman-teman jangan mengikuti cara sesat saya ya. karena katanya jamur itu tempat yang lembab kayak gitu kan. Saya taruh di samping padasan. Lembabnya itu. Ya, saking lembabnya malah sama sekali nggak tumbuh jamur. Malah jamurnya membusuk. Medianya ya mas. Oh, medianya ya yang membusuk Yang backlognya. Karena tadi kan belum tumbuh jamur. Iya sih. Ada yang tumbuh sekali tapi habis itu nggak panen Tumbuh lagi kan lagi. katanya bisa 5 sampai 9 Iya, kali kayak gitu betul. kan. Mungkin jenengan kurang membersihkan masker kayak gini nih. Ini juga perlu dibersihkan. Sisa-sisa yang kemarin akar-akarnya itu harus dibersihkan. dibuang ya. Ya begini. Pasti ada. Mungkin kan karena mau keluar nggak bisa karena ada kotorannya. Ya namanya kotoran bukan ya apa ya? Sisa-sisa Bisa akar yang akar dulu. bongkotai gitu. Ya itu harus dibersihkan dulu. Nah setelah itu dibersihkan. Gitu. Nah, kalau musuh terbesar jamur tiram itu apa sih Bu? Selain panas. Musuhnya itu ya Misalkan ulet ya. Oh, ulet. Ulet. Terus Ulet itu kalau udah masuk langsung ke dalam terus mas. Makanya sering-sering kita bersihkan. Banyak 1 minggu sekali atau gimana itu harus dibersihkan. itu ulet daun atau ulet apa? Ya ulet ini lalat buah lah. Oh, lalat. Lalat. Oh, iya kayak belatung. Iya betul. Nanti kan lama-lama jadi ya ulet kan. Gitu. Terus semut. Semut juga. Semut juga hama. Karena suka Oh. banget. Dia berlindung di jamurnya. Itu malah Dingin. bikin jamur mati. Nggak mati tapi ya rusak ya mas. Karena buat sarang sih. Oh. Jadi kan kotor. Berarti emang setiap hari harus kita cek, Iya. bersihkan dari semut. Ya kalau nggak tiap hari ya paling 1 minggu lah. Terus kecoa. Kecoa malah bisa makan. Oh, kecoa. Kalau cicak Cicak nggak aman ya. aman. Iya. Namanya berarti ulet, kecoa, semut. Betul. Hmm. Ya kayak kebun binatang ya mas ya jadinya ya. Hewan-hewan menggelikan. Ternyata kecoa selain di kamar mandi juga dijamur ya. Ada. Kayaknya sih cukup segitu ya Bu untuk obrolan kita tentang jamur tiram. Selanjutnya apa sih yang terakhir kali ya, harapan dari Bu Atun? Harapan saya Untuk, buat siapa mas harapannya? buat Bu Atun sendiri sama buat kita yang Ya, pengen gitu. bisnis gitu loh. Kalau harapan saya ke depannya ya supaya pasokan jamur di Kebumen itu terpenuhi. Kalau sekarang kan Kebumen belum bisa masuk full ya, Kebumen. belum. Berarti untuk Kebumen aja masih kewalahan. Masih kewalahan. Wah, itu masih ada peluang besar di Kebumen budidaya jamur tiram karena masih kewalahan. Bisa diambil dari luar Kebumen sih mas, kayak Banyumas, Wonosobo itu masuk. Ada komunitasnya ya Bu di Kebumen. Ada. Ya, pokoknya. Kalau mau buka itu namanya FB-nya sedulur jamur ngapak. Sedulur jamur ngapak.
Facebooknya ya. Facebook. Facebooknya Sedulur Jamur Ngapak. Berarti kalau misalkan ada yang mau belajar nih, Ya. ada yang mau belajar, misalkan ke teman-teman di Sedulur Jamur Ngapak kayak gitu kan, Iya. itu bisa ya? Bisa bisa. Atau datang ke Gua Atun bisa? Boleh. Aduh, Boleh. langsung gerudukan di sini ya bawa teman Berbagi- 1000 ya. Berbagi ilmu saya nggak apa-apa, boleh kok. Oh ya tadi itunya apa? Harapannya belum nih. Harapannya belum. Kacau dipotong. Moga. Dipotong ya. Enggak, maksudnya saya yang memotong ngobrolan. Harapan saya ke depannya gimana ya Mas ya? Ya pengennya Bisnisnya tambah maju gitu ya kan. itu utama. Bisnisnya tambah maju, modal pribadi. Survive. Tapi saya salut ketika maksudnya home industry itu bisa survive sendiri dengan modal sendiri dan akhirnya berdiri gitu kan. Kan sudah di Kebumen banyak juga yang demikian gitu kan. Ya. Nah, yang terutama nih ya, kalau untuk anak-anak muda yang pengen bisnis gitu kan, Betul. pengen atau enggak pengen budidaya jamur, itu apa ya? Dari Bu Atun motivasinya apa ya? Oh ya, motifnya itu utama itu benar-benar berani kotor. Karena di sini nggak ada yang nggak kotor ya Mas. Harus berani ngaduk gergajen kayu sama kapur sama bekatul kan kotor. Tapi kalau yang nggak berani kotor ya mungkin ya udah menyerah dulu. Terus tekun, harus tekuni. Kalaupun ini namanya udah dibiarkan, tapi dia juga perlu perawatan. Itu ya harus tekuni. Itu kalau saya modal utama itu tekun dulu. Kalau untuk modal, Modal itu baru karena sudah tekun, modalnya baru aku mau saya tekuni lah usaha jamur. Nah itu baru keluar modal. Jadi kalau keluar modal dulu tapi nggak tekun mungkin ya nggak jadi. setengah-setengah jadi. Iya. Itu ya teman-teman yang mau budidaya jamur, yang pertama niat. Niat, tekad, sama jangan takut kotor. Kemudian yang paling penting jangan takut kecoa. Oke Bu Atun, demikian ya. Terima kasih Bu Atun sudah mau berbagi cerita tentang budidaya jamur tiram dari pertama sampai sekarang sudah bisa sekitar 8.000 sampai 10.000 backlog jamur untuk kumbungnya ya, namanya kumbungnya ya. Oke, terima kasih Bu Atun. Well, demikian, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah panen.